Night in Paradise. Film berdurasi 2 jam 11 menit ini rilis pada tahun 2020, disutradarai oleh Park Ho Jung, dibintangi Tae-go sebagai Park Tae-gu, Jeon Yo Ben sebagai Jaeyeon, Park Ho San sebagai Yang Do-so, Cha Seo-won sebagai Sang-gil, dan masih banyak aktor yang lainnya. Bercerita mengenai kisah balas dendam seorang ketua gangster paling ditakuti di kota Seoul bernama Tae-gu yang ternyata telah dikhianati oleh bosnya sendiri. Apakah Tae-gu akan bisa membalaskan dendamnya? Dan seberapa epik sinematografi yang akan disuguhkan dalam film ini? Inilah dia review singkat Night in Paradise. Gak bisa bahasa Inggris. Cerita berawal ketika Tae-gu mendapat tawaran dari klan Bukseong yang menawarinya untuk bergabung dengan klan mereka. Tawaran itu jelas sangat menggiurkan bagi Tae-gu. Namun, karena alasan loyalitas, Tae-gu pun menolak tawaran itu yang ternyata malah akan menjadi sumber malapetaka baginya. Karena setelah Tae-gu menolak tawaran dari klan Bukseong, tiba-tiba kakak dan keponakannya mengalami kecelakaan yang mengakibatkan keduanya meninggal dunia. Tragedi itu pun jelas membuat Tae-gu sangat terpukul, hingga kabar duka itu pun terdengar sampai ke bos Tae-gu bernama Dong-so yang mengucapkan bela sungkawa. Selain itu, Dong-so juga mencurigai jika kecelakaan itu adalah ulah dari klan Bukseong. Karena setelah Tae-gu menolak tawaran mereka, tiba-tiba kakak dan keponakannya mengalami kecelakaan yang menyebabkan keduanya meninggal. Statement itu pun jelas membuat Tae-gu gelap mata, di mana tanpa memperhitungkan resiko yang akan ia terima, Tae-gu pun langsung menemui ketua klan Bukseong yang bernama Ketua Do dan membunuhnya malam itu juga. Kematian Ketua Do jelas akan membuat peperangan segera terjadi, hingga Dong-so pun meminta Tae-gu untuk sementara waktu pergi ke Pulau Jeju dengan maksud untuk menyelamatkannya, yang membuat Tae-gu akhirnya berkenalan dengan Jaeyeon yang merupakan keponakan Kuto, si penjual senjata, orang kepercayaan dari bos Dong-so. Malam itu di kota Seoul, Sang-gil yang merupakan tangan kanan Ketua Do, dia pun menelpon Dong-so dan mengatakan jika peperangan telah dimulai. Ancaman itu pun jelas membuat Dong-so ketakutan, hingga dia meminta bantuan Kapten Park untuk mendamaikan klan Bukseong dengan klannya. Kapten Park pun kemudian mempertemukan Sang-gil dan Dong-so dengan maksud untuk mendamaikan kedua klan itu. Namun sayang, sampai di ujung pertemuan, Kapten Park pun tidak kunjung menemukan titik temu untuk mendamaikan dua klan tersebut. Di Pulau Jeju, Tae-gu pun nampaknya mulai tertarik dengan Jaeyeon saat dia melihat skill menembak Jaeyeon yang ternyata sangat mengesankan. Ketertarikan itu pun akan membawa kita kepada beberapa momen lucu di antara keduanya, seperti Tae-gu yang menemani Jaeyeon yang pingsan sampai dia ketiduran, Jaeyeon yang mengajak Tae-gu makan dengan wajahnya yang jutek, hingga Tae-gu yang rela menemani Jaeyeon makan walaupun ia tidak makan. Sayang, momen-momen ini pun tidak berlangsung lama, karena setelah itu Tae-gu mendapat panggilan dari Dong-so yang mengatakan jika besok dia akan menjemputnya di Bandara Jeju. Tae-gu pun dengan berat hati mengiyakan hal itu. Namun, tanpa Tae-gu sadari, ternyata alasan Dong-so besok akan menjemputnya adalah karena ia telah menyerahkan Tae-gu kepada Sang-gil sebagai syarat perdamaian di antara klannya dengan klan Bukseong. Di tempat lain, Kuto yang melakukan transaksi senjata, dia pun tiba-tiba diserang oleh kliennya yang ternyata ingin merebut pasar senjata milik Kuto. Kuto pun berusaha melawan, namun karena waktu itu Kuto yang hanya seorang diri, pada akhirnya dia pun meninggal dunia. Kejadian itu pun benar-benar membuat Jaeyeon sangat syok dan terpukul, karena setelah kematian paman Kuto, kini dia pun benar-benar tidak memiliki siapa-siapa lagi di dunia ini setelah kematian kedua orang tuanya di masa lalu. Pagi itu Tae-gu pun mengajak Jaeyeon makan di resto kesukaannya dengan maksud
untuk sedikit menyenangkan hati wanita pujaan hatinya itu. Karena sebentar lagi, dia harus segera pergi ke Bandar Jeju untuk pulang ke Seoul. Namun, saat Taegu pamit ke Jaehyun, Jaehyun pun melarang Taegu karena dia memiliki firasat buruk kalau Taegu pergi ke Bandar Jeju. Firasat itu pun nampaknya benar-benar menjadi nyata, karena saat setelah Taegu sampai di Bandara Jeju, tiba-tiba dia mendapat telepon dari temannya yang bernama Jinsung jika Dongso telah mengkhianatinya, yang pada akhirnya membuat Taegu langsung dikejar oleh anak buah Sang-gil dan Dongso. Taegu pun kemudian langsung mencari Jaehyun. Namun, betapa kagetnya Taegu saat mengetahui jika Jaehyun yang ternyata telah ditangkap oleh Sang-gil dan Dongso. Sang-gil mengatakan jika Taegu tidak segera datang menemuinya, maka dia akan membunuh Jaehyun. Taegu yang tidak mau semua itu terjadi, dia pun langsung OTW ke lokasi, yang membuatnya langsung dihajar habis-habisan. Dan disinilah plot twist sebenarnya dalam film ini terjadi, saat Sang-gil memberitahu Taegu jika sebenarnya orang yang membunuh keluarga Taegu bukanlah orang dari klan Bukseong, melainkan adalah orang suruhan Dongso. Waktu itu, ketika Dongso mendengar Taegu mendapat tawaran dari klan Bukseong, Dongso ini sengaja menyuruh orangnya untuk membunuh kakak dan keponakan Taegu. Kemudian, dia sengaja memfitnah klan Bukseong agar Taegu merasa dendam dan tidak bergabung dengan klan Bukseong. Karena jika Taegu bergabung dengan klan Bukseong, maka Dongso akan kehilangan separuh pasukannya, yang pasti akan ikut bergabung dengan Taegu. Fakta itu pun jelas membuat Taegu sangat murka. Namun, dia pun gak bisa berbuat apa-apa, karena setelah Sang-gil memberitahu semuanya, dia pun langsung membunuh Taegu, karena itu adalah kesepakatan yang sedari awal telah Sang-gil sepakati. Kematian Taegu benar-benar membuat Jaehyun sangat sedih, karena belum juga dia bisa melupakan kematian Paman Kuto, kini ia harus kehilangan orang terakhir yang ia sayangi. Jaehyun pun kemudian nekat mendatangi Sang-gil, Dongso, dan seluruh anak buahnya, di mana dengan tatapan yang sangat dingin, dia pun langsung membantai semua orang yang ada di sana untuk membalaskan dendam kematian Taegu. Di akhir film, Jaehyun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, karena kini ia merasa dia tidak ada gunanya lagi untuk hidup, karena dia benar-benar sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi di dunia ini. Cerita ringan dengan balutan plot twist di dalamnya benar-benar menjadi perpaduan yang sangat epik di film ini. Gak heran kalau film ini mendapatkan skor 6.8/10 di IMDb. Tapi, kalau boleh Mimin kasih nilai untuk film ini, Mimin akan kasih nilai 7.5/10. Karena selain memiliki plot twist yang tidak terduga, sinematografi dan para aktor di film ini pun juga tidak kalah kerennya loh. Jadi, Mimin sangat rekomendasikan kalian untuk menonton film ini secara langsung. Tentunya di Netflix ya. Mungkin sekian dulu dari Mimin. Sampai jumpa di review singkat film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.